warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asana, makhluk luar angkasa yang dikenal dengan sebutan alien selalu menjadi misteri dalam hidup ini. Namun begitu, banyak orang percaya, bahkan para pakar percaya bahwa makhluk angkasa ini memang ada. Sebagian ulama bahkan memastikan ada berdasarkan penafsiran dari ayat Al-Quran. Namun makhluk yang digambarkan memiliki kecerdasan dan teknologi canggih melampaui umat manusia ini seperti apa? Tak ada yang bisa memastikan. Jika memang alien atau makhluk luar angkasa itu ada, bagaimana para ulama menggolongkan makhluk luar angkasa? Apakah mereka termasuk malaikat, bangsa manusia, atau golongan jin? Berdasarkan teks-teks syariat dan alam semesta menyebutkan jenis makhluk yang kita kenal adalah malaikat, jin, dan manusia. Hewan, tumbuhan, dan selebihnya adalah benda mati. Dari beberapa kemungkinan tersebut, Abdul Karim Ubaidat dalam bukunya Alamul Jin berpendapat makhluk luar angkasa atau alien paling dekat dengan golongan jin. Kemampuan mereka untuk menembus langit adalah kemampuan yang dimiliki oleh jin. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran, "Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 33. Dalam ayat ini Allah menyebutkan jin lebih dahulu daripada manusia. Bisa jadi karena jin lebih dahulu mampu menembus langit daripada manusia. Sebagaimana pengakuan jin dalam firman Allah, "Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya." Al-Quran Surah Al-Jin ayat ke-9. Dari keterangan dan kabar yang berkembang, makhluk luar angkasa atau alien digambarkan memiliki teknologi yang canggih. Ini berarti mereka adalah makhluk yang berakal dan oleh sebab itu mereka juga berstatus taklif atau terkena beban syariat. Sedangkan makhluk Allah yang mendapat beban syariat agama adalah manusia dan jin. Maka alien atau makhluk luar angkasa yang mampu menembus langit itu berasal dari golongan jin. Walhasil, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kecaman Allah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran merupakan petunjuk sangat kuat. Betapa pengetahuan itu teramat penting, termasuk pengetahuan tentang makhluk luar angkasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Asana, kisah pilu kembali menimpa seorang anak di Sulawesi Tengah. Anak berusia 9 tahun ini meninggal dunia akibat kebakaran rumahnya. Ironinya, warga sekitar menolak jenazah anak ini untuk dikebumikan di daerahnya dengan alasan karena orang tuanya yang sudah lama menghilang memiliki hutang pada warga di desanya. Malangnya masalah orang tuanya berimbas pada anak sehingga warga tidak mau mengurus pemakaman jenazah anak. Apakah kasus semacam ini, yaitu menolak menguburkan jenazah ini juga ditolerir dalam agama? Perlu diperhatikan oleh kaum muslim bahwa seorang muslim itu jika meninggal dunia, dia memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslim lain. Terlepas apakah dia semacam hidupnya pernah menyakiti masyarakat sekitar. Tapi sebagai seorang muslim, dia memiliki hak yang harus ditunaikan oleh muslim lainnya. Hak itu adalah hak diurus jenazahnya jika meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Hal ini menjadi kewajiban kaum muslim warga sekitar. Jika hak ini tidak ditunaikan, maka seluruh kaum muslim sekitarnya berdosa besar. Namun jika ada yang sudah mengurusnya, maka yang lain sudah tidak terkenai kewajiban itu, maka mengurus jenazah itu hukumnya wajib kifayah. Dalam syariat agama, jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka dianjurkan untuk segera memakamkannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Segerakanlah pemakaman jenazah. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah menyajikan kebaikan kepadanya. Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian." Hadis riwayat Bukhari. Mayoritas ulama menegaskan menyegerakan pemakaman hukumnya sunnah. Maka kebiasaan kita di tanah air yang seringkali menunda pemakaman demi menunggu kerabat berkumpul perlu mendapat perhatian.
Tak sedikit masyarakat yang menunda hingga sehari semalam. Bukankah hal ini sama saja tidak mengindahkan hak-hak mayit agar segera dimakamkan? Bahkan menurut ulama kontemporer, hal ini bisa termasuk tindakan kejahatan terhadap jenazah. Sebab apabila jenazah adalah orang yang baik, maka ia ingin segera dikuburkan karena ia mendapatkan kabar gembira tentang surga ketika meninggal dunia. Hanya dengan menunda saja bisa berarti kita telah berlaku jahat terhadap mayit. Lalu bagaimana jika kita menolak memakamkan mayit? Tentu lebih serius. Meskipun orang tua dari seorang anak memiliki hutang, tidak seharusnya anak dijadikan sasaran kebencian oleh orang yang dihutangi. Sebab Allah melarang kita menyakiti orang tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, karakter seseorang memang berbeda-beda dalam mengeluarkan hartanya. Ada yang begitu dermawan dan senang memberi, ada pula yang mengaku hemat dan mengeluarkan harta hanya untuk kepentingan pribadi. Bagi tipe yang kedua ini, mengeluarkan harta untuk orang lain adalah hal yang sulit. Tidak heran jika pada akhirnya mereka dijuluki si pelit. Sifat pelit ini memang membuat risih dalam pergaulan sehari-hari. Jangankan untuk orang lain, untuk kepentingannya sendiri pun mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya. Sifat ini tidak hanya membawa petaka dalam pergaulan bermasyarakat. Karena ternyata malaikat Allah juga tidak menyukai sifat ini. Bahkan setiap pagi, makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya ini turun ke bumi untuk mendoakan manusia. Malaikat-malaikat itu tidak hanya berdoa untuk mereka yang dermawan saja, namun juga mendoakan orang yang pelit. Tapi isi doanya sangat berbeda. Bagi si dermawan, malaikat mendoakan agar Allah menambah harta. Namun bagi si pelit, malaikat meminta agar hartanya dilenyapkan saja. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan satu lagi memohon, ya Allah musnahkanlah harta si bakhil." Hadis riwayat Muslim. Bukankah doa ini sangat mengerikan? Dan tentunya doa yang diucapkan oleh makhluk yang suci tanpa dosa sangatlah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia terjebak dalam sifat yang dianggapnya sebagai hemat. Tidak masalah jika demikian, asalkan jangan menjurus ke sifat pelit. Hemat dan pelit tentu berbeda. Berhemat merupakan sifat kehati-hatian dalam menggunakan harta. Sedangkan pelit berarti enggan mengeluarkan uangnya untuk hal yang bermanfaat sekalipun. Orang hemat dapat mengendalikan hartanya, sedangkan orang pelit dikendalikan oleh hartanya. Dalam benak orang pelit, kebahagiaan hanya tertumpu pada banyaknya uang yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan orang hemat tidak akan membiarkan uang jadi tumpuan kebahagiaannya. Jika kita jujur, bahkan orang pelit pun tidak suka dengan orang lain yang juga pelit. Wallahu a'lam. Pemirsa, sudah tahu perbuatan itu dosa besar, tapi terkadang kita abaikan dan tetap melakukannya. Apakah dosanya berlipat? Dan masihkah ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bertaubat? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, kita sebagai manusia namanya khilaf dan melakukan dosa itu lumrah. Karena memang manusia itu mudah khilaf dan lupa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya selama dia menyesal dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang yang namanya berbuat maksiat atau dosa tidak selalu dilakukan karena khilaf atau lupa. Tak sedikit dari kita yang sudah tahu apa yang dilakukannya dosa, bahkan dosa besar, tetapi tetap saja dengan sadar melakukannya karena penasaran. Lalu apakah taubatnya tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada prinsipnya, asalkan seseorang serius bertaubat dalam arti yang sesungguhnya, serta menjalankan semua ketentuan dalam bertobat, maka kita tidak boleh meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Penerima Taubat. Jangankan cuma dosa-dosa kecil, bahkan dosa yang besar seperti membunuh nyawa manusia, berzina, termasuk juga dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakasihannya, dengan kemaha pengampunnya. Nabi SAW bersabda,
Sungguh Allah lebih berbahagia atas taubat hambanya ketika bertaubat dibandingkan bahagianya seorang kehilangan untanya di padang pasir. Padahal semua bekal makan minumnya di situ, sehingga putus asa lalu duduk berteduh di bawah bayang pohon tanpa harapan. Lalu tiba-tiba untanya telah berdiri di depannya. Digenggamnya tali kekang unta itu saking bahagianya sambil berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Sampai terbalik-balik lantaran terlalu bahagia. Hadis riwayat Muslim. Maka sebelum segala sesuatunya, seorang yang bertaubat harus yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Orang yang membunuh 99 nyawa kemudian ditambah lagi dengan 1 nyawa pun diampuni dan dimasukkan ke surga setelah bertobat. Wanita berzina yang hamil ketika datang kepada Rasulullah SAW minta dirajam meski sempat disumpah serapahi oleh beberapa sahabat. Namun beliau SAW tegaskan bahwa wanita itu sedang dalam perjalanan menuju surga. Mengapa demikian? Karena dia sudah bertobat sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah bertobat dengan ampunan sangat besar, sehingga bila ampunan itu dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, cukuplah untuk mereka bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, posisi yang benar bagi seorang Muslim adalah antara khauf dan raja. Artinya, tetap merasa takut dan khawatir, tapi tetap memiliki harapan. Takut dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang pernah dilakukan dan berharap kasih sayang Allah kepada hambanya yang berserah diri. Perlu diperhatikan, taubat itu bisa saja tidak diterima Allah. Taubat seperti apa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, taubat yang tidak diiringi rasa sesal di dalam hati. Orang yang bertaubat namun di dalam hatinya tidak merasakan rasa sesal atas semua kesalahannya yang telah diperbuatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak menyesal untuk menolak taubat hamba yang seperti ini. Orang yang tobat harus menghilangkan semua kenangan masa lalunya. Jangan diceritakan kepada siapapun juga. Allah yang telah menutupi aib itu semoga juga menutupi dosa-dosa sebelumnya dan mulai kehidupan baru yang lebih baik. Kedua, yang tidak diterima taubatnya adalah orang yang bertobat tapi secara sadar dan terus-menerus mengulangi dosa dan kesalahannya tanpa ada tekad untuk menghentikannya. Tentu tidak akan diterima taubatnya, sebab pada hakikatnya dia tidak bertobat. Agar orang yang sudah tobat itu jangan sampai mengulanginya lagi, salah satunya dengan cara pindah dari suasana dan lingkungan yang selama ini memberikan peluang melakukan itu. Orang yang tobat harus hidup di tengah orang-orang yang soleh dan selalu menjaga hukum Allah. Bukan lingkungan yang mendiamkan apabila ada kemungkaran dan kebatilan. Sehingga apapun yang dia lakukan akan selalu ada orang-orang yang dengan ikhlas mengingatkan. Ketiga, yang tidak diterima taubatnya adalah jika tidak mendapat maaf dari orang lain. Ini khusus untuk dosa yang terkait dengan hak milik orang lain. Seperti dosa memukul, menyakiti, mencuri, menipu, dan merugikan orang lain, maka perlu permintaan maaf kepada mereka yang telah dizolimi itu. Hal ini mengingat bahwa hak orang lain yang telah diambil secara zalim itu masih tetap akan dituntut oleh pemiliknya kelak di akhirat. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun tetap akan dimintai pertanggungjawaban urusan hutangnya yang belum selesai. Padahal orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa dihisap lagi amal-amalnya. Dengan demikian, bila seseorang bertobat atas dosa yang pernah dilakukannya dengan tobat yang sesungguhnya serta diiringi dengan minta ampun kepada Allah, penyesalan dan meninggalkan semua dosa-dosa itu, lalu mulai kehidupan baru yang jauh dari dosa dan suci dari noda, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dan memasukkan hambanya yang bertobat itu ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rizki Allah dengan bertobat. Setelah itu aku ingin menikahinya, namun orang-orang berkata sambil menyitir ayat Allah, seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu bukan untuk kasus itu. Nikahilah dia. Bila ada dosa maka aku yang menanggungnya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Hatim. Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Bolehkah setelah itu menikahinya? Ibnu Umar menjawab, ya, bila keduanya bertobat dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, seorang wanita yang akan memiliki anak, prosesnya tidaklah mudah. Apalagi saat kelahiran itu tiba. Rasa sakit yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Dalam catatan medis, badan manusia hanya mampu menanggung kesakitan sampai 45 del.
Tetapi ketika bersalin, seorang ibu akan mengalami rasa sakit hingga 57 del yang rasanya menurut para ahli sama dengan 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Ketika bersalin, rahim ibu akan mengembang 500 kali daripada ukuran normal untuk menampung kandungannya. Darah yang hilang ketika melalui proses kelahiran normal sampai 500 mili atau setengah liter. Tentu ini perjuangan yang luar biasa bagi seorang wanita untuk melahirkan. Oleh sebab itu wajar jika Allah Ta'ala menyediakan banyak keistimewaan dan pahala bagi wanita hamil. Salah satunya adalah terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas bin Malik dari pengasuh Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anda sering memberi kabar gembira yang dikhususkan kepada para pria, tidak kepada para wanita." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah kalian para wanita tidak suka jika kalian hamil dan suaminya rela? Ia akan mendapat pahala seperti pahala seorang mujahid di jalan Allah. Jika ia mengalami pembukaan, tidak seorang pun penduduk langit dan bumi tentang apa yang tersembunyi di dalamnya yang akan menyejukkan pandangan. Jika ia menyusui, maka setiap tegukan dan hisapan dari air susunya akan mendapat pahala. Dan jika ia terbangun bergadang karena bayinya, maka ia mendapat pahala seperti membebaskan 70 budak di jalan Allah." Meski jalur periwayatan hadis ini dipersoalkan oleh beberapa ahli hadis, tapi karena dalam rangka motivasi untuk beramal soleh, maka kandungannya dapat diterima. Dalam hadis lain yang juga lemah jalur periwayatannya, dikatakan bahwa wanita yang hamil hingga ia melahirkan bagaikan seorang prajurit yang berjaga-jaga di jalan Allah. Keistimewaan seorang wanita hamil juga dapat dilihat di hadis yang menerangkan tentang orang-orang yang mati syahid. Ibu hamil yang meninggal saat melahirkan anaknya termasuk syahid. Lebih tepatnya syahid akhirat. Syahid akhirat perlakuan jenazahnya sama dengan jenazah muslim lainnya. Akan tetapi kelak di akhirat ia akan memperoleh pahala yang besar sehingga bisa mencapai derajatnya orang-orang yang meninggal dalam berjuang di jalan Allah. Oleh karenanya saat hamil seorang wanita hendaknya banyak melakukan amalan-amalan mulia demi menyongsong sang buah hati. Dalam riwayat Ibnu Sunni, terdapat anjuran bagi wanita hamil yang semakin dekat waktu kelahirannya agar dibacakan ayat kursi dan ayat ke-54 dari surah Al-A'raf yang artinya, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Masih dalam hadis tersebut juga dianjurkan agar ditambahkan dalam bacaan tersebut surah Al-Falaq dan An-Nas. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Rasulullah SAW meminta kepada istri beliau Ummu Salamah dan Zainab binti Jahzi agar membacakan ayat-ayat tersebut kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra. Hadis ini memang dinilai lemah, namun amal kebaikan dengan membacakan surah Al-Quran merupakan amal terpuji dan dianjurkan. Selain itu, memang tidak ada anjuran bacaan khusus bagi wanita hamil. Alangkah baiknya jika wanita yang hamil semakin memperbanyak ibadah dan zikir yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, baik di waktu pagi maupun di waktu petang hari. Akan tetapi juga bukan berarti dilarang jika ia kemudian membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran karena mengharapkan berkah dan pahalanya. Khususnya ayat-ayat tentang kemudahan yang Allah sediakan di balik kesulitan. Atau ayat-ayat lainnya tentang kehamilan. Seperti kisahnya kehamilan Maryam ibunda Isa alaihissalam. Atau kisah kehamilan ibunya Maryam sendiri. Sebagian ulama juga ada yang berijtihad demikian. Apalagi Al-Quran keseluruhan ayatnya adalah rahmat dan penawar dari segala macam penyakit. Wallahu a'lam. Pemirsa, terkadang dalam kondisi tertentu kita dihadapkan pada pilihan. Ketika waktu sholat sudah masuk, sementara perut terasa lapar dan makanan pun sudah siap santap. Mana yang didahulukan, sholat dulu atau makan? Fenomena lain yang cukup menarik adalah biasanya wanita yang melahirkan anak hasil hubungan zina, proses persalinannya lebih mudah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali.
Pemirsa Hasanah, dalam hidup sehari-hari terkadang kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang memerlukan pilihan. Antara makan dan sholat misalnya, kadang memang menjadi dilema tersendiri. Waktu sholat telah masuk, sementara perut juga tidak mudah kompromi karena lapar. Sementara makanan sudah tersaji. Mana yang harus didulukan, sholat atau makan? Lebih seringnya makan dulu. Karena biasanya memang kalau misalkan waktu jam makan siang itu biasanya di luar dan biasanya pasti cari makan dulu. Sholat dulu, oke. Maksudnya kan emang makanan kalau misalnya kita sholat dulu dalam waktu 5 menit langsung habis semua kan nggak juga. Aku pilih makan dulu. Karena kan kalau dalam Islam dianjurkan kita mengerjakan sholat itu harus khusyuk. Jadi kalau perut lapar tapi kita ngerjakan sholat jadi kayak terpaksa gitu, kayak masih mikir buru-buru, aduh makan lapar gitu kan. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, jika kita dihadapkan pilihan antara makan dan sholat, sementara makanan sudah tersaji, maka hendaklah didahulukan makan. Nabi SAW bersabda, apabila makan malam sudah tersaji, maka dahulukanlah makan malam tersebut dari sholat maghrib, dan janganlah tergesa-gesa saat makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, apabila waktu sholat telah tiba, sedangkan makanan telah tersaji, maka hendaklah seseorang mendahulukan santap makan. Yang lebih utama ketika itu adalah mendahulukan makanan sebelum menunaikan sholat. Dan meskipun dalam hadis hanya disebutkan sholat maghrib, tetapi para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud juga sholat yang lain. Lalu apa hikmah di balik ini? Hikmahnya adalah untuk menghadirkan hati yang khusyuk. Sedangkan jika seseorang sangat lapar dan butuh makanan, kondisi semacam ini akan membuatnya tidak konsentrasi saat sholat. Hatinya tidak tenang dan pikiran akan melayang ke sana ke sini. Kondisi semacam ini berakibat seseorang tidak khusyuk dalam sholat. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan untuk menyantap makanan sebelum menunaikan sholat sehingga hati bisa hadir ketika itu. Ketika sholat, seseorang harus berusaha menghadirkan hati dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat melalaikan diri dari mengingat Allah. Hendaklah pula dia menghayati sholat, bacaan dan zikir-zikir di dalamnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mendahulukan makanan di sini adalah anjuran sunnah, bukan wajib, dan inilah pendapat yang unggul. Hanya saja, jika waktu sholat wajib sangat sempit, sebentar lagi waktu sholat akan berakhir, dan seandainya seseorang mendahulukan makan, waktu sholat akan habis. Untuk kondisi semacam ini, dia harus mendahulukan sholat agar sholat tetap dilakukan pada waktunya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ulama kontemporer berpendapat bahwa hukum khusyuk dalam sholat adalah sunnah mu'akkad, sangat ditekankan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa hukum mendahulukan sholat dari santap makan di saat kondisi sangat membutuhkan di sini adalah makruh. Sebaliknya, jika seseorang dalam kondisi tidak butuh makan, kondisi kenyang, dan makanan telah tersaji, lalu lebih memilih sholat, maka pada saat ini tidak dihukumi makruh. Kondisi di mana makanan telah tersaji dan kita sangat ingin untuk menyantapnya dapat dianggap sebagai salah satu uzur, alasan yang sah bagi seseorang untuk meninggalkan fadilah sholat jamaah. Ibnu Umar yang sangat ketat dalam mengikuti tuntunan Nabi SAW tetap menyantap makan malamnya, padahal saat itu dia mendengar suara imam yang sedang membaca surah pada sholat jamaah. Sementara itu, jika seseorang terbiasa melakukan sholat jamaah, kemudian tidak melakukannya karena ada alasan sah yang menghalanginya, termasuk menyantap makanan, maka dia akan tetap mendapatkan ganjaran sholat jamaah. Berbeda jika dia terbiasa meninggalkan sholat jamaah karena makan, maka tidak dianggap uzur sehingga dia tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Nabi SAW bersabda, jika seseorang dalam keadaan sakit atau berpergian jauh, maka dia akan dicatat telah melakukan semisal apa yang dia lakukan tatkala mukim tidak berpergian atau dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada uzur sakit, maka ia dicatat seperti melakukan sholat ketika sehat sebagaimana ia rutin lakukan. Maka begitu pula orang yang ada uzur telah sholat jamaah karena alasan tersebut, maka ia dihitung pula mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Pemirsa, di era globalisasi seperti saat ini, pergaulan antara pria dan wanita seolah tidak ada batasan. Mengaku atas dasar cinta, keduanya mampu melakukan aktivitas fisik tanpa ikatan pernikahan. Salah satu akibat dari dosa ini adalah kehamilan.
Kasus-kasus hamil di luar nikah ini sering kita temukan di lingkungan sekitar. Namun ada hal aneh yang terlihat pada wanita yang mengandung janin hasil perzinahan. Mereka bisa melahirkan di mana saja tanpa bantuan orang lain. Tidak terjadi perubahan signifikan pada tubuh, bahkan ditemukan dalam kondisi sudah melahirkan, tanpa ada yang tahu jika sebelumnya sedang hamil. Mengapa terjadi hal demikian? Adakah rahasia Allah di balik hal itu? Kondisi seperti ini banyak ditemukan dalam sosial di lingkungan kita. Bahkan karena mudahnya dalam proses tersebut, ibu yang mengandung bayi hasil perzinahan tidak sayang membuang bayinya. Ternyata kemudahan tersebut bukan menjadi sebuah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang mengandung janin hasil perzinahan. Namun itu merupakan bentuk siksa Allah kepada mereka. Mengapa demikian? Wanita yang mengandung dari hasil pernikahan yang sah pasti akan mengalami sakit yang begitu menyiksa. Jangankan untuk melahirkan sendiri, bahkan keluarga pun tidak sanggup untuk membantunya. Harus ada dokter yang ahli membantu persalinan. Begitu pula dengan biaya yang dikeluarkan juga cukup banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala untuk setiap rasa sakit yang dirasakan sang ibu. Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil, baik letih, sakit, gangguan kesehatan, kejiwaan, materi pada waktu yang banyak. Kesemuanya itu insya Allah ada pahala dan balasan yang dicatat untuk wanita hamil. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang mati karena melahirkan, maka ia mendapatkan pahala syahid. Seorang hamba muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpanya di dunia. Hingga duri yang mengenainya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka sakit yang saat melahirkan dan saat hamil lebih agung dan lebih besar. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah proses persalinan wanita yang mengandung anak hasil perzinahan? Hal tersebut serta-merta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa kesusahan itu sehingga tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana wanita-wanita lain yang bersusah payah ketika hamil hasil pernikahan yang sah. Kemudian ketika melahirkan, mudah saja anak itu keluar. Maka pahala sakit karena melahirkan anak itu telah diangkat darinya. Oleh karena itulah tak sedikit kasus setelah anak itu lahir, ada saja kasus bayi dibuang. Bahkan na'udzubillah, ada yang dibunuh agar tidak meninggalkan jejak. Mengapa sampai begitu kejam? Karena perasaan kasih sayang juga telah dicabut darinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.